Ini berawal dari banyaknya kasus teman-teman yang mudah sakit karena jarang sarapan dan kurang suka makanan sehat. Jadi Bu, tujuan percobaannya untuk membuktikan adanya perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Bahan-bahannya bisa menggunakan tepung terigu, telur, susu, dan butter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, bertemu lagi bersama saya Laras Rahma Putri di podcast Daun Hijau. Pada hari ini kami mendatangkan siswa-siswi kelas 5 untuk menceritakan tentang proyek yang mereka kerjakan. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman dari kelas 5. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, boleh nggak Bu Laras tahu nih, silakan memperkenalkan diri, kalian siapa dan juga dari kelas berapa? Hai Bu Laras dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zikri. Saya Sena. Dan saya Alzena. Kami dari kelas 5B. Nama kelompok kami adalah Alsenza. Alsenza, wah apaan tuh Alsenza? Bu Laras baru denger nih. Alsenza itu singkatan dari Al-Harifi, Sena, dan Zena. Al-Harifi, Sena dan Zena. Oke. Nah, teman-teman, ini Bu Laras dengar nih katanya kalian itu adalah siswa-siswi terpilih di mana proyek yang kalian kerjakan itu proyek terbaik di paralel kelas 5. Betul nggak? Iya, alhamdulillah. Kami juga nggak menyangka kalau proyek kami menjadi proyek yang terbaik. Kami cuma berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkannya, Bu. Oh, Masya Allah, luar biasa banget ya. Ibu juga mendengar nih kalau misalkan proyek yang kalian lakukan itu tidak semudah yang bisa kalian lakukan di usia kalian yang kelas 5 ini ya, teman-teman ya. Yeah. Nah, udah gitu kalian juga harus bersaing dengan kelompok-kelompok lain yang ada di kelas 5 lainnya. Betul itu? Betul. Nah, kalau misalkan Bu Laras boleh tahu, proyek apa sih yang kalian kerjakan, teman-teman? Jadi, judul proyek ini adalah membuat makanan yang sehat. Oke, kalau misalkan Bu Laras boleh tahu nih, proyek tentang makanan sehat itu awalnya tuh berasal dari mana sih sampai tercetus ide kalau misalkan kalian harus bikin proyek tentang makanan sehat? Nah. Jadi Bu, ini berawal dari banyaknya kasus teman-teman yang mudah sakit karena jarang sarapan dan kurang suka makanan sehat. Jadi, kami mencoba untuk membuat menu sarapan yang sehat, yang enak dan mudah dibuat. Pasti teman-teman juga akan suka dengan makanan ini. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat pancake. Oke, pancake ya, Bu Laras juga suka tuh pancake, apalagi kalau misalkan di atasnya ada macam-macam tuh toppingnya ya. Nah, teman-teman boleh nggak Bu Laras tahu nih dalam proses pembuatan proyek ini siapa saja sih yang terlibat? Selain bersama teman-teman kami juga didampingi oleh orang tua saat membuatnya, Bu. Dan pastinya kami juga diberi arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu guru. Oke, nah teman-teman di sini Bu Laras ngelihat kalian udah bawa beberapa media ya sepertinya ya. Nah, boleh ditunjukkan nggak dan juga diceritakan nih bagaimana sih proyek kalian ini kalian kerjakan dari awal mungkin sampai akhir ya. Jadi Bu, tujuan percobaannya untuk membuktikan adanya perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat, yaitu adonan pancake yang semula cair setelah dipanaskan di wajan akan menjadi padat dan mengembang. Oke, berarti ini masih berhubungan dengan mata pelajaran di sekolah ya, tentang IPA ya berarti ya, tentang perubahan wujud. Oke, boleh silakan dilanjutkan. Alat-alat yang digunakan itu ada gelas takar, whisker, wajan, spatula, dan juga pastinya kompor untuk memasak.
Untuk bahan-bahannya bisa menggunakan tepung terigu, telur, susu, dan butter. Jika ingin menambahkan topping, bisa menambahkan strawberry, gula halus, madu, atau maple syrup. Oke. Nah, kalau Bu Laras nih punya topping favorit nih teman-teman. Bu Laras tuh suka toppingnya itu coklat. Nah, kalian punya nggak topping favorit? Punya. Punya. Coba kalau Sena favoritnya apa? Kalau saya topping favoritnya adalah gula sama madu. Nah, kalau Azena? Kalau saya topping favoritnya itu es krim dan strawberry, Bu. Es krim dan strawberry. Zikri? Kalau saya itu sukanya pakai strawberry, Bu. Pakai strawberry. Wah, ini masih jam 9 nih kita ngomongin pancake, jadi udah mulai berasa lapar nih ya. Oke, teman-teman, dilanjutkan lagi setelah tadi pemilihan topping yang beragam, apalagi? Nah, langkah-langkah kerja untuk membuat pancake seperti ini. Pertama, siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kedua, tuangkan tepung terigu, susu, dan telur, lalu diaduk sampai rata. Ketiga, panaskan kompor, masukkan butter di atas wajan, dan tuangkan 1 sendok adonan pancake. Keempat, angkat adonan pancake jika warnanya sudah kecoklatan atau matang. Kelima, sajikan pancake di atas piring dengan topping sesuai selera. Hasil percobaannya adalah pancake yang berbentuk semula cair setelah dimasak akan berubah menjadi pancake yang berbentuk padat. Kesimpulannya adalah perubahan wujud adonan pancake dari semula cair menjadi padat karena adanya kenaikan suhu. Oke, karena proyek ini itu kalian praktikkan sendiri, belajar IPA jadi lebih menyenangkan ya sepertinya ya. Iya. Oke, teman-teman, Bu Laras mau nanya lagi nih. Kalian itu kan ada 3 kepala nih dalam satu kelompok, ya. Pasti ada yang namanya tantangan dan juga perbedaan lah ya. Nah, gimana? Boleh tahu nggak? Boleh cerita lebih lanjut tantangan apa sih yang kalian temukan dan juga bagaimana nih cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Nah, Bu, kami itu kesulitan dalam menentukan bahan takarannya yang digunakan karena ini adalah pertama kali kita membuat pancake. Alhamdulillah, orang tua kami mendampingi kita dalam proses pembuatan. Dan ibu dan bapak guru juga mengarahkan langkah-langkah dalam proses pembuatan pancake-nya. Oke, jadi tetap dapat dukungan dari orang tua di rumah dan juga bapak ibu guru ya. Karena ada kesulitan, kami bertanya kepada orang tua kami. Selain itu, kami juga mencari tutorial pembuatan pancake dari media sosial dan buku resep makanan. Oke. Berarti kalian tidak hanya mengandalkan sumber dari ayah atau bunda, dari bapak ibu guru, tapi juga kalian searching lagi ya, seperti di internet ya, di media sosial, sampai ke buku resep masak. Menyenangkan gak tuh saat prakteknya tuh? Iya. Menyenangkan ya. Nah, yang paling menyenangkan apa? Nyobain ya. Iya, apalagi kalau udah dikasih topping-topping favorit kayak tadi ya teman-teman ya. Nah, setiap project itu kan pasti ada kebermanfaatannya nih. Boleh tahu nggak sih manfaat dari project yang kalian buat itu apa? Kami berharap agar teman-teman bisa membiasakan untuk sarapan sehat, agar tidak mudah sakit, lebih konsentrasi dan semangat untuk belajar di kelas. Kalau perut kosong atau lapar kan belajar menjadi tidak fokus, Bu. Mikirnya pasti kapan istirahat karena pengen cepet-cepet jajan dan makan. Iya, bener sih ya. Bu Laras juga kalau misalkan nggak makan nih jam 8 tuh cacing-cacing tuh udah pada demo teman-teman ya. Udah makan gitu, udah pikirannya tuh udah ke kantin aja deh gitu ya, bener ya? Nah, siapa aja nih teman-teman kira-kira yang akan merasakan manfaat dari project yang kalian buat ini? Alhamdulillah, kami sendiri sudah merasakan manfaatnya dalam membiasakan makan menu sarapan seperti ini. Harapan kami adalah teman-teman juga
bisa melakukan hal yang sama agar teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, teman-teman, jangan suka meninggalkan sarapan yang sehat karena sarapan itu penting sekali. Kalau misalnya teman-teman bosan dengan menu sarapan di rumah, teman-teman bisa menanyakan atau request ke mama, bunda, ibu, ataupun siapapun yang menyiapkan sarapan di rumah. Atau boleh teman-teman membuat menu seperti kita supaya sarapannya lebih semangat gitu loh. Jadi sarapan itu nggak harus setiap hari pakai bubur ayam ya teman-teman ya, atau nasi uduk gitu misalkan. Nah, jadi kalau misalkan bosan boleh nih request ya sama bunda di rumah, bunda aku hari ini pengen sandwich nih, aku hari ini pengen pancake gitu ya, jadi biar lebih bersemangat lagi ya sarapannya ya. Oke, wah pasti nih sekolah Al-Azhar Syifa Budi Cibubur nih bangga banget punya siswa-siswi yang berprestasi seperti kalian. Nah, mungkin ini terakhir nih teman-teman, bagaimana kalian bisa sampai pada titik ini, bisa mencapai capaian yang luar biasa seperti ini? Ada nggak trik khususnya gitu? Sebenarnya kami hanya melakukan yang terbaik saja, Bu. Adapun kami terpilih menjadi yang terbaik, itu pun hanya sekedar bonus. Ini semua juga berkat dari Bapak dan Ibu Guru SD Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Bu Laras. Dari dulu kami sudah dibiasakan untuk mengerjakan proyek dan tugas-tugas dengan maksimal. Kami jadi terbiasa presentasi dan terasa kreativitasnya. Pokoknya SD Al-Azhar Syifa Budi Cibubur keren deh, Bu. Masya Allah. Tugas-tugas yang diberikan juga variatif. Kami menjadi senang banget, Bu. Dan juga tambah semangat. Semoga ini bisa memotivasi diri kami dan teman-teman lain untuk melanjutkan proyek selanjutnya. Oke, Masya Allah. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat nih atas prestasi kalian. Dan benar ya teman-teman ya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang terbaik, maka kita juga harus memberikan yang terbaik juga ya. Nah, baik. Ini Bu Laras harap bukan jadi yang terakhir ya teman-teman ya. Semoga prestasi yang sudah kalian dapatkan ini jadi pemantik, jadi kalian bisa lebih semangat lagi, lalu juga kalian bisa lebih mengasah potensi yang ada di diri kalian. Ya, sekali lagi selamat ya teman-teman ya untuk Alzena, Sena dan juga Zikri. Nah, teman-teman, sahabat inspiratif semua, proyek makanan sehat ini adalah salah satu dari banyaknya proyek yang dikerjakan oleh siswa-siswi SD Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Ya, jadi sedini mungkin mereka sudah mulai dilatih untuk berpikir kritis, lalu juga berkolaborasi dan juga berinovasi dan juga kreatif. Nah, teman-teman inspiratif mungkin masih penasaran dengan proyek-proyek apa lagi yang dikerjakan oleh siswa-siswi Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Untuk itu, yuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi pada podcast Daun Hijau untuk mendengarkan podcast-podcast inspiratif lainnya. Saya Laras Rahma Putri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.